Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Manda Laika Dandel. Demikian warta baca hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Iwarta GKI Serpong. Terima kasih. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagai Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergebar, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tahtanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Kekal kasih-Mu, malaikat
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu biasa. Setelah kemarin kita mengikuti ibadah Minggu Trinitas dan juga ungkapan syukur ulang tahun GKI Serpong, hari ini kita akan kembali menghayati bagaimana firman Tuhan kita Yesus Kristus kita nyatakan di dalam keseharian kita. Sekarang ini kita diajak untuk mengingat dan juga menyambut tugas perutusan Tuhan kita untuk menjadi pewarta kasih Allah, sesuai dengan sabdanya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita semua diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita secara jujur di hadapan Tuhan kita mengakui segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saya memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, untuk mengaku salah dan dosa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu memohon ampun atas salah dan dosa kami. Walaupun kami dibatasi ruang kami, gerak-gerik kami tidak sebebas biasanya. Namun seringkali Tuhan, kesalahan, kemarahan, dan kecewa muncul di situ. Seringkali kami meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kami mengungkapkan hal-hal yang tidak baik untuk pasangan kami, anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami cenderung menyalahkan keadaan, sehingga kami bisa marah-marah, bisa menorehkan luka di dalam hati orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari Tuhan, perilaku kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Maka dari itu kami datang memohon ampun atas salah dan dosa kami. Dan biarlah kami ya Tuhan, Engkau mampukan untuk memperbaiki diri lebih lagi, sehingga kami benar-benar layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memohon pengampunan atas salah dan dosa kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta-Mu, aku Yesus Tuhan, dengar doaku. Mari kita berdiri. Bagi kita yang telah mengaku salah dan dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah berdasarkan kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita sambut pengampunan dosa ini dengan berita anugerah yang Tuhan nyatakan dengan penuh sukacita. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang tak bercerah, olehnya ku ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku terlepas berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap Mari sama-sama kita berdoa untuk mempersiapkan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai pada saat ini. Dan kami mengucap syukur di tengah keterbatasan gerak-gerik kami tetap bisa melakukan ibadah. Dan pada saat ini kami mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai setiap kami, sehingga kami boleh menyimak dengan baik. Sehingga firman Tuhan boleh kami ingat selalu untuk bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Allah bagi kami semua, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai Injil Matius pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon, yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya.
Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Karena ternyata pada hari ini kita sudah 3 bulan melakukan pembatasan diri, karantina mandiri, pembatasan sosial, dan beribadah secara online. Dan menurut berita yang saya dengar, pemerintah sudah mulai pelan-pelan membuka kembali segala bentuk aktivitas warga di luar rumah. Bapak Ibu yang terkasih, apa tanggapan Bapak Ibu terkait dengan informasi ini? Apakah Bapak Ibu senang karena akhirnya boleh keluar rumah lagi? Atau jangan-jangan ada dari kita yang khawatir karena mengetahui bahwa belum tentu kita semua bisa menjaga diri ketika beraktivitas di luar rumah? Ya, bisa dua-duanya Bapak Ibu. Bisa senang atau juga khawatir. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sudah kita mulai secara baik selama kurang lebih 3 bulan ini, harusnya tetap juga kita pelihara. Ada virus maupun tidak ada virus. Ada banyak hal kebaikan yang sudah kita lakukan sepanjang 3 bulan ini. Ada banyak perubahan-perubahan hidup yang sudah kita jalani bersama sampai dengan saat ini. Namun ketika situasi membaik, virus sudah mulai dinyatakan berkurang di tengah negeri kita. Jangan sampai kemudian hal-hal baik itu hilang dari kehidupan kita begitu saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya memperhatikan ada banyak hal yang kita pelajari. Kita banyak membantu orang di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kita lebih tergerak untuk kemudian menolong mereka yang kesusahan, mereka yang terdampak secara ekonomi. Kita dengan senang hati kemudian menolong bagaimana warga jemaat dibantu oleh majelis jemaat mempromosikan barang-barang dagangannya sehingga mereka tetap mendapatkan penghasilan di tengah pandemi ini. Dan terlebih dari semuanya itu Bapak Ibu, ada juga yang kemudian menunjukkan bahwa saya sudah melakukan ini. Saya sudah melakukan itu dengan cara memposting foto atau dokumentasi ke sosial media. Baik sih Bapak Ibu, tetapi kemudian jangan sampai kita menjadikan orang lain, orang yang kita tolong, orang yang mendapatkan kebaikan dari kita sebagai komoditi, sebagai objek, sebagai sasaran untuk kemudian mendulang kekaguman bagi diri kita sendiri. Karena sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu dan Saudara serta kita semua tidak diarahkan ke sana. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat apa sih yang Tuhan Yesus lakukan di dalam bacaan Injil kita tadi. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia tidak melihat orang lain sebagai objek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tuhan Yesus tidak pernah melihat orang lain sebagai objek untuk menunjang popularitasnya di tengah dunia. Tuhan Yesus tidak mau kemudian apa yang dia lakukan itu kemudian disebarkan kepada banyak orang hanya untuk dipuji dan dikagumi. Ada dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus melarang orang-orang itu untuk menceritakan apa yang sudah dia terima dari Tuhan Yesus.
Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai sosok yang diutus untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia ini, dia memberikan apa yang harus dia lakukan untuk orang banyak, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan Allah Bapa di sorga. Menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bacaan kita tadi, dikatakan di situ bahwa melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, compassion. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belas kasih tidak menempatkan orang lain sebagai pihak yang lebih rendah kedudukannya. Belas kasih tidak memandang orang lain dengan kasihan. Belas kasih justru membuat orang bisa berempati. Belas kasih justru membuat orang mampu merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang lain. Sehingga oleh karena itu mereka mau tergerak untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang itu. Dan inilah yang kemudian diharapkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Penulis Injil Matius sengaja menempatkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak itu sebelum memanggil para muridnya. Supaya apa? Supaya mereka, para murid yang akan diutus ini belajar. Apa sih yang menjadi tugas mereka? Apa sih yang menjadi tujuan dari Tuhan Yesus datang ke tengah dunia ini? Apa yang menjadi tugas dan karya dan tanggung jawab yang harus diemban oleh murid Tuhan Yesus Kristus? Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini tidak kemudian menjadi dasar kita untuk melihat orang lain sebagai objek, sebagai sasaran, sebagai target untuk kita bisa memenuhi keinginan kita secara pribadi. Justru di situ adalah kata yang penting. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja. Orang yang mau bekerja, orang yang mau memberikan usaha yang terbaik untuk tuaian itu, untuk orang-orang yang membutuhkan itu, untuk orang-orang yang tengah dalam kesulitan itu. Sehingga tugas para rasul, para murid Tuhan Yesus adalah untuk bekerja. Bekerja bagi Tuhan kepada umat. Bekerja kepada Tuhan untuk melayani umat. Maka dari itu Bapak Ibu tidak heran kalau sepanjang kita beraktivitas di gereja, ada banyak orang yang kemudian melakukan tugas dan pekerjaannya di tengah gereja, itu disebut pelayan. Karena mereka melakukan tugas gereja di lingkungan mereka sebagai pelayan, mereka disebut bekerja bagi Tuhan dengan melayani umat. Dan dengan sudut pandang belas kasih, maka baik kita yang dilayani maupun kita yang melayani, itu semua ada di dalam kedudukan yang setara. Sama-sama melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih hina. Semuanya sama. Karena kita semua adalah bekerja bagi Tuhan melalui umat. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Tuhan Yesus mengutus 12 murid itu. Disebutkan namanya satu-satu. Kenapa harus sedetail itu? Biasanya anak-anak sekolah minggu disuruh hafal nama 12 murid Tuhan Yesus. Tapi buat apa sih dihafal? Justru nama-nama mereka itu mau menunjukkan bahwa mereka ada di dalam kepelbagaian. Mereka semua beragam, tidak semuanya orang Galilea, tidak semuanya berprofesi sebagai nelayan, tidak semuanya adalah kalangan bawah,
Ada juga orang kaya, ada juga orang yang sangat saleh, ada orang yang tidak terpelajar, dan dari beragam latar belakang itu mereka semua dipanggil melakukan satu tugas yang sama. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana sih teknis pelaksanaan pekerjaan sebagai murid Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita, Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama, murid-murid Tuhan diutus untuk mengabarkan kerajaan sorga mulai dari lingkungan terdekat. Dikatakan di situ, jangan kau pergi ke daerah orang-orang yang bukan Israel. Jangan pula ke kota orang-orang Samaria. Kenapa? Karena ini membutuhkan usaha yang lebih besar. Para murid yang baru dipanggil diminta untuk memulai pelayanannya dari lingkungan terdekat. Karena nanti setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, barulah kemudian mereka menyebar. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang kemudian mau menyatakan kepada kita bahwa melakukan pekerjaan sebagai murid Tuhan, sebagai Rasul Kristus, sebagai seorang pengikut Tuhan, nggak perlu jauh-jauh dulu, dari yang terdekat aja dulu. Jangan kemudian kita mendapat julukan di luar baik, tapi di rumah nggak bisa ngurus keluarganya. Di luaran pelayanan, tetapi di rumahnya berantem terus. Ini yang menjadi tugas kita. Bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu harus membawa dampak yang jauh maupun yang dekat, dampaknya sama. Membawa orang-orang mengenal Tuhan lebih dekat. Sehingga jangan sampai kemudian ada yang kontradiksi di tengah pekerjaan kita. Bagaimana perilaku kita di rumah, bagaimana perilaku kita di luar rumah, jangan sampai beda. Maka dari itu dikatakan pertama dari yang dekat dulu deh. Kalau sudah yang paling dekat terbiasa, maka ketika kita keluar pun itu udah bukan hal yang aneh. Dan ini yang Tuhan Yesus mau dari para muridnya. Jangan jauh-jauh dulu, mulailah dari yang terdekat. Artinya orang-orang di sekitar para murid itu harus juga merasakan kehadiran kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam teknis melakukan pelayanan pekerjaan bagi Tuhan, ada aspek yang sangat spesifik untuk diperhatikan. Keluhan fisik dan psikis. Keluhan fisik dan psikis ini menjadi lahan untuk para murid melakukan pelayanan. Kenapa? Karena pada masa itu, Bapak Ibu, belum banyak pengobatan yang ditemukan. Kalau toh ada obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit, harganya mahal karena langka. Tidak seperti sekarang kita bisa ke apotik, bisa telepon dokter, bisa video call sama dokter. Dulu nggak bisa. Obat itu barang yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat langka. Sehingga kalau para murid ini kemudian hadir kepada orang-orang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang kusta, maka mereka dianggap hebat, dianggap keren, lalu kemudian dipuja-puja, lalu kemudian diberikan penghormatan yang luar biasa. Disinilah kadang manusia jatuh. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengingatkan, kalian sudah menerima semuanya itu dengan cuma-cuma. Jadi berilah juga cuma-cuma. Jangan sampai kemudian dari pekerjaan itu kemudian menjadi ajang untuk penonjolan diri sendiri. Jangan sampai dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan itu ada ego yang muncul. Nih lo saya. Nih lo aku yang nolongin kamu. Bukan itu tujuannya. Karena kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid itu adalah kuasa untuk melakukan bagi kemuliaan Tuhan kok, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Sehingga ini jadi penting. Tujuan pekerjaan murid Tuhan adalah untuk menyatakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat.
Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk kemudian pamer, untuk kemudian mendongkrak popularitas, untuk kemudian menjadi ajang kita show off, pamer, nggak ada. Tema kita hari ini Bapak Ibu, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Artinya bahwa melakukan pekerjaan Kristus itu harus memberi dampak yang sedemikian rupa sehingga banyak orang merasakan kehadiran Allah di tengah dunia ini. Kita, Bapak Ibu dan saya, adalah para pekerja, para pelayan yang diminta untuk bekerja, melayani, mengupayakan yang terbaik dengan memakai belas kasih itu, di mana kita semua setara. Belas kasih tidak menjadikan orang lain sebagai objek atau komoditi. Belas kasih tidak menempatkan orang yang melayani lebih tinggi daripada orang yang dilayani, ataupun sebaliknya. Justru dengan belas kasih itu, kita semua diarahkan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita jadi yang ditolong, itu adalah karena kasih Tuhan. Kalau kita dimampukan untuk menolong, itu pun karena Tuhan yang memampukan kita, bukan karena kitanya. Siapa kita? Gak ada. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu. Dikisahkan seorang guru memiliki murid yang kesulitan belajar. Murid ini bernama Teddy. Teddy diamati oleh sang guru dari mulai gerak-geriknya, nilai pelajarannya, bagaimana dia mengerjakan tugas, lambat atau cepat, semuanya diperhatikan oleh sang guru. Lalu kemudian guru ini mencatat banyak hal yang dia amati dari muridnya bernama Teddy. Dia mencatat demikian. Kelas 1. Teddy melakukan tugas dengan baik, perilakunya baik, tetapi keadaan keluarganya kurang baik. Kelas 2. Ibunya Teddy sakit keras, tidak ada yang membantu Teddy untuk melakukan tugas sekolah. Kelas 3. Ibunya Teddy meninggal. Teddy jadi sangat lambat dalam belajar. Kelas 4. Teddy lambat dalam belajar, tetapi perilakunya baik. Ayahnya tidak mempedulikannya. Ketika sang guru ini memperhatikan catatan-catatan itu, tiba-tiba Teddy datang untuk memberikan hadiah kepada guru itu. Yang dia hadiahkan adalah gelang yang sudah usang dan juga parfum yang tinggal sedikit. Lalu Teddy mengatakan, "Saya ingin memberikan hadiah kepada ibu karena ibu memperhatikan saya. Ini gelang dan parfum milik ibu saya. Tolong diterima." Lalu si guru ini menerima dan kemudian mengucapkan banyak terima kasih karena Teddy pun memperhatikan dia. Apa yang dilakukan oleh guru ini ternyata membuat perubahan yang sangat besar dalam diri Teddy. Teddy jadi semangat, belajarnya baik, nilainya bagus, perilakunya makin baik dan makin banyak teman. Ternyata seiring berjalannya waktu, Teddy menjadi orang yang sukses. Dia meraih gelar doktor di usia yang masih muda. Dan ketika dia wisuda, dia ingin gurunya ini hadir, mendampingi dan menemani. Bahkan ketika Teddy menikah, Teddy mengatakan kepada gurunya, "Saya ingin Anda duduk di tempat di mana ibu saya duduk." Lalu guru ini menyanggupi. Walaupun dia sudah semakin tua dan lemah, tetapi dia berusaha memenuhi keinginan Teddy. Dia hadir di pernikahan itu dan duduk di tempat di mana harusnya ibunya Teddy duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi ini mau memberikan kita pelajaran penting. Yang pertama adalah bahwa kisah ini diceritakan bukan oleh sang guru, bukan juga oleh Teddy, tetapi oleh orang lain
yang menyimak bagaimana guru ini begitu menaruh perhatian kepada Teddy. Orang lain melihat, lalu kemudian menjadikannya sebagai sebuah kesaksian yang menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan dengan tulus dan belas kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, lakukan saja apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan biarkan orang lain yang menyebarkannya untuk bisa menginspirasi banyak orang. Itu bukan bagian kita. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari ilustrasi tadi adalah Bapak Ibu bahwa dunia tempat kita tinggal sekarang ini bukan dunia maya. Karena cara kerja dunia maya adalah menuntut angka, menuntut rating, menuntut ukuran performa paling tinggi supaya bisa diterima di dunia maya. Tetapi dunia nyata berbeda. Di dunia nyata dibutuhkan aksi nyata, kerja nyata, yang kemudian memberi dampak secara nyata. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua ini diminta untuk melakukan aksi nyata, bukan aksi yang maya, bukan aksi yang semu. Kita diminta untuk melakukan aksi nyata yang benar-benar berdampak bagi orang lain. Dan biarlah tujuannya hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah Bapak Ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Bethlehem. Mereka bernyanyi dengan penuh syukur karena bersamaan dengan ulang tahun GKI Serpong minggu lalu, mereka juga mensyukuri pertambahan usia Paduan Suara ini. Dan bersama-sama mereka mau memuliakan Tuhan lewat nyanyian yang akan mereka nyanyikan berikut ini.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mendoakan anak-anak kami di tengah transisi dalam studi mereka, ketika mereka mempersiapkan diri untuk memasuki suasana kelas yang berbeda dari biasanya. Mereka yang akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka yang akan menghadapi banyak tantangan untuk penyesuaian hal-hal yang baru. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya mereka juga selalu Tuhan jaga dan pelihara, sehingga boleh mempersiapkan diri dengan baik, memasuki jenjang yang baru. Mampukan kami juga sebagai orang tua untuk membimbing, untuk mengarahkan anak-anak kami, sehingga mereka pun memiliki keberanian untuk menatap masa depan mereka. Berkati kami para orang tua yang melakukan pekerjaan dan aktivitas, kiranya kami semua juga diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, ketika gereja-gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk menerima kebiasaan-kebiasaan baru di dalam kami menjalankan ibadah. Tuhan, mampukan kami untuk terus mencari hikmat Tuhan. Mampukan kami untuk juga bisa
mencari jalan keluar terbaik untuk memfasilitasi umat beribadah. Mampukan kami Tuhan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kami tidak gegabah dan tidak salah langkah. Dan biarlah kehadiran gereja Tuhan di berbagai tempat tetap menjadi sarana untuk menyatakan berkat Tuhan bagi lingkungan sekitarnya. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja kami GKI Serpong. Kiranya Tuhan juga mampukan kami terus sebagai umat Tuhan di tempat ini, boleh bersatu hati, boleh bersinergi untuk tetap menjaga kesatuan kami sebagai umat di tengah tantangan zaman seperti sekarang ini. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami tetap mampu menyatakan tanda-tanda kerajaan sorga di tengah lingkungan kami. Berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Biarlah dengan kehadiran mereka, kami pun merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah melalui mereka juga, kami boleh membawa damai dan sukacita dari Tuhan ke tengah keluarga kami. Ya Allah yang terkasih, kiranya kami semua juga dimampukan untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Mampukan kami untuk menjaga diri kami. Mampukan kami untuk bisa menjaga orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami semua diberi pengertian, diberi hikmat, sehingga apa yang baru ini boleh kami jalani, dan biarlah itu semua kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, dan juga bangsa-bangsa di dalam dunia ini ya Tuhan, ketika mereka pun mulai mengambil langkah untuk membuka kemungkinan kami boleh beraktivitas di luar rumah. Berikan mereka semua hikmat ya Tuhan kepada para pemimpin kami ini, biar mereka juga boleh mempertimbangkan apa yang baik. Biarlah mereka juga mementingkan kepentingan rakyat, tidak hanya mementingkan diri sendiri ataupun golongan. Kiranya semua para pemimpin dunia Tuhan mampukan untuk bisa melakukan yang terbaik demi kesejahteraan rakyatnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua sebagai warga negara, sebagai warga dunia. Kiranya kami semua pun juga boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Sehingga apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa dan juga seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan mengatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, helah hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita naikkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami sepanjang waktu, di tengah-tengah kekhawatiran kami akibat pandemi virus COVID-19, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Seraya memohon, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk tetap tenang menghadapi situasi ini. Pada ibadah online ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan melalui transfer sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan tanamkan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dikelola seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ungkapan syukur ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki hari-hari biasa. Kita akan memasuki di mana kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita. Baik Bapak Ibu yang sudah mulai berangkat kerja ataupun yang masih di rumah. Namun kita perlu ingat bahwa kita ada di dunia yang nyata, yang membutuhkan kerja nyata, yang membutuhkan dampak yang nyata. Dari perilaku kita, dari kata-kata kita, dari apapun yang kita lakukan. Dan biarlah itu semua menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah murid Kristus yang diutus ke tengah dunia ini. Dan biarlah itu semua kita lakukan dengan baik dan bermuara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu NKB 206, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya. Namun sulur yang dipakai, kita panjatkan. Pelihara suluh pakai, walau hendak diulang. Maka tiada orang hilang di lautan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dan marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.